itu. Ya, besarnya ularnya besar sekali ya itu. Ya. Ya, sini itu pohon ini angker sekali Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi bersama channel kami. Nah, ini saya akan petualangan. Konon menurut mitos di dalam sana ada makam yang sangat tertua sekali di dalam sana. Nah, sobat, teman-teman kami sudah ada di dalam sana. Kita akan coba memasuki area dalam makam sini teman-teman. Ya, diikat pakai apa namanya ini? Pita itu. Pita. Ya. Orang kalau kelakuannya apa ya, mencari kekayaan di tempat-tempat seperti ini Mas. Ini Mas, buktinya Mas. Hitam. Iya. Ya. Ini sepertinya ini bekas ronsen Mas. Itu ya. Iya. Berarti gini Pak ya, kata masyarakat itu meresahkan warga ya. Oh iya, nanti saya tunjukkan Mas. Di sana juga ada pundung, ada 2 pundung. Oke. Ini pohon ini Mas ya, ditunggu naga bertapa, ular bertapa. Nah itu tuh. Itu kan melilit ular itu Mas. Iya, Ya. Besar sekali Mas. Besar ini. Ular sungguhan loh, bukan ular main-main tuh. Melilit-lilit kan. Iya. Katanya itu usianya tuh sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Jadi ular ini Mas ya, bertapa di atas pohon ini sudah ratusan tahun. Itu kan melilit-lilit itu. Ya, besarnya ularnya besar sekali ya. Tuh. Saya zoom ya. Tuh. Ya, sini itu pohon ini angker sekali Mas ya. Ini bergua Mas. Itu ada guanya itu kan. Di sana. Ini dulunya namanya pohon kehidupan, cuman setelah sama orang-orang itu pohon ini dijadikan Tuhan, sering dimintai kekayaan ya, bahkan buat nyelakai orang, maka pohon ini sekarang menjadi pohon angker Mas. Dan pohon ini sudah dikuasai, diambil alih oleh ular yang bertapa. Nah, bukan hanya negara Mas yang diambil alih, tapi tempat seperti ini. Nah ini yang sudah bersisik nih ularnya, ini ekornya nih Mas. Nah ini ekornya nih, ini ekornya nih. Itu bahaya enggak Pak? Itu? Bahaya ini sisiknya nih, sisiknya jangan dipegang. Kalau saya nggak apa-apa. Ya itu. Takutnya itu bisa mencelakai kaki. Ya, tapi kalau malam Jumat atau Jumat sore Mas jangan ke sini ya. Gede. Nah di situ Mas, pintu tuh tembus ke pantai selatan. Itu Pak ya? Ya, gua itu Terowongan itu. tembus ke Oh ini tuh Pak. tembus. Itu. Ada lubang kecil itu kalau Bukan Kita- kecil tuh Mas. iya kelihatan Besar. kalau dilihat dari kamera itu kelihatannya kecil. Oh, tertipu Iya. zaman itu. Tertipu Jadi- oleh setan itu. Kita harus hati-hati ya. Itu sebenarnya itu Makam besar ini, itu. Mas, selain angker pohon ini ya di makam ini konon kalau malam hari itu bercahaya. Oh, Bercahaya, ya. Bercahaya. Nah pohon ini Mas, lubangnya itu ya tembus ke pohon yang satunya sana Mas. Di mana? Sana Pak. Oh, ayo ikuti saya. Oke. Akan saya tunjukkan Mas. Masnya lagi nonton ini ya? Iya Pak, itu karena ada daripada warga itu katanya ada pohon yang meresahkan itu Pak. Jadi akhirnya kita melakukan penelusuran ya. Oh gitu. Iya. Di sini tuh Mas ya, bukan hanya pohon angker Mas ya. Bahkan ada pohon yang berlafaz kalimat Allah Mas. Gimana itu? Oh nanti saya tunjukkan satu persatu. Teman-teman. Ternyata benar. Saya tunjukkan pohon tembus ke pohon satunya Mas ya. Pohon tembus ke pohon satunya. Jadi ya Mas ya. Nah, makam di sini hijau Mas. Ini makam hijau, ini namanya Mbah Kolorijo Mas. Ini lanang perempuan Mas ini Mas. Jadi 2 ekor yang mati ini. 2 ekor ya. 2 jasad. Ya, makamnya Mbah Kolorijo sama Nyai Kolorijo. Oh iya Mas ya. Tadi saya kan apa menunjukkan pohon yang lubangnya tembus itu ya. Iya. Oke, itu juga ya.
Jadi sini tadi dulu mas. Kita lihat ya, karena di sini ditunggu ular juga nih. Nah, ini mas. Ini pohon yang tembus lubangnya. Ternyata besar banget Pak ya ini. Ya, ini pohon ini ditunggu oleh Banaspati mas. Banaspati. Jadi pohon ini tinggi, selain tinggi ya, besar, gede ya. Ini pohon randualas. Ya, ini namanya pohon randualas. Kenapa sama orang-orang dikasih nama randualas? Karena selain ini pohon randu, tempatnya di alas mas. Makanya dinamai randualas, bukan randu blatung. Kalau randu blatung di Jawa Tengah, ini randualas. Nah, kalau masnya mau survei ke dalam, mau masuk silahkan. Masnya pingin tahu auratnya, kan ini kan sudah ada pohon yang sudah pecah ini. Dulunya kan tidak nih. Nah, itu tandanya sudah ini mas ya, sudah kalah dia. Nah ini kan ada pohon nih. Coba masnya masuk. Tapi Kalau enggak pingin. bahaya, Pak, Oh ya? tidak, saya jamin. Lagian kalau masnya bahaya nggak apa-apa, belum punya anak istri kok. Itulah, ini kan karena pemirsa pun tahu. Masuk saja mas. Nah pohon itu keluarkan dulu yang segar itu. Nah masnya nanti saya lihat dari depan, masnya apa bisa menembus pohon. Dari sini pak, dari sini pak, kalau lihat pak, orang ini akan masuk ke dalam pohon pak. Ini bisa tembus keluar, karena siapapun yang masuk ke dalam pohon ini bisa doh pak. Ya kan, saya nggak main-main. Langsung ada 2 ekor kupu nih mas, langsung ada 2 ekor kupu. Oke, coba masnya masuk, masnya bisa tembus ke sebelah nanti, karena pohon itu pohon sakti, namanya randualas. Nanti gantian mas, saya juga ingin masuk, ingin tahu. Masuk dalam, ingin tahu dalamnya ya. Iyalah, saya ingin Ingin tahu tahu juga. Gantian nanti bertiga. Perhatikan teman-teman ya, ada orang yang masuk pohon, tembus di atas pohon. Gitu. Detik-detik orangnya keluar. Dah, itu ya, orangnya bisa keluar. Berarti Itu bener yang, ya? yang sakti bukan orangnya mas, pohonnya yang sakti itu. Orang Bisa tembus itu. Lagi, wah dia langsung kesambet dia. Tuh. Bergetar teman. Awas penunggunya marah. Ini kalau malam-malam dibawain solar masuk nih. Dibakar. Kalau tinggal Sekarang kan hari Rebo mas ya. malam Selasa ini. Iya Rebo. Iya. Nah, kenapa saya bilang Rebo mas? Karena penunggu pohon ini namanya Mbah Rebo mas. Mbah Rebo. Nah, Mbah Rebo itu ini mas, buktinya mas. Ini Mbah Rebo kan. Nah, Mbah Rebo ini adalah penunggu daripada pohon. Ini Mbah Rebo. Itu bukan nekot mas ya. Mbah Rebo. Jadi namanya pohon ini sakti, makanya disebut pohon sakti itu karena apa? Mbah Rebo mas. Gitu. Nah itu sudah tembus ke sana itu. Sudah tembus ke sana. Ada lubang lagi di sana. Mas. Ya. Ini memang pohon angker. Masnya mau tahu nggak pohon sing berlafal Allah? Ya, pengen tahu juga lah. Ayo ikuti saya. Nah, masnya ini yang sudah sakti tadi, sudah masuk ke alam gaib. Sekarang saya nanti angkat pohon yang berlafal. Jangan tidak itu untuk saya. Pohon besar, tapi di situ coba foto ini tempat persugihan, tempat orang mencari kekayaan itu. Ya, saya tunjukkannya. Barangkali ada yang baru itu sendiri ya. Barangkali ada yang baru. Di sini belum ada yang baru. Belum ada. Nah, ini pumbing bunga yang lawas. Bunga yang lawas. Kayaknya tambah tinggi ini. Ya, terus ini ada daun ini. Sekarang nggak pakai kembang, pakai daun. Semakin dipuji dia semakin tinggi berarti. Ya, semakin dipuja. Ya seperti orang kalau semakin disanjung, ya kan? Iya. Sifatnya semakin tinggi. Ya seperti itu dah. Ini tanahnya, tanah diinjak-injak ya. Kenapa harus dipuja gitu?
Nah, ini yang laki-laki mas. Yang laki-laki. Tolong di sini ada ularnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ini ada kitab Jawa mas. Tapi sudah rusak ini. Ini kitab kuno, lihat tuh. Ini nih. Iya kan? Tulisannya masih jelas Arab kan? Iya, Mas. Iya. Begini sama orang disepelekan, ditaruh seperti ini gimana mas orang? Iya kan? Kitab kuno ini. Kitab kuno di sini. Ya. Oke. Kita ini juga yang perempuannya mas ya? Iya, perempuan. Ya, ini perjalanan saya. Ini semua yang perempuan semua. Yang itu lanang itu mas. Ini perempuan. Nah yang perempuan itu bundukanya lebih besar mas. Lebih besar dari itu. Ada bungkusan hitam. Ya, tapi ini sudah lama. Mungkin malam Jumat Kliwon kemarin ini mas ya. Saya terlambat ke sini ya. Malam Jumat Kliwon kemarin. Nah ini batu biasa ini mas. Batu biasa. Dan yang hijau-hijau di atas ini biasanya ini digelar di sini kalau orang ada tujuan tertentu. Berarti taruh di atasnya itu. Ya, lalu orangnya itu telanjang di sini, laki-laki dan perempuan gitu. Iya, ini kan caranya harus bersinar di atas ini mas, di atas gundukan ini, gitu. Bukan malah ngaji malah berzina di sini. Bukan, ini bukan makam, ini gundukan tanah biasa. Di sini kan ada daftar nama-namanya. Nah ini ada daftar nama-nama. Opola Mijan, Kailah, Nusran, Saliman, Kasman, Gori, Dasri, Bibit, Las. Nah, ini pohon yang berlafal Allah mas, saya tunjukkan. Tapi jangan bicara sembarangan mas ya. Karena ini pohon kesucian mas. Pohon kesucian. Kalau ini tidak ditumbuk ular mas, karena ini pohon kesucian. Pohon kesucian. Bukan ini mas, yang satunya. Ngapain mas itu di sana? Itu di saya. Nah, ini pohon kesucian. Satu-satunya pohon yang ada di dunia yang berlafalkan Allah. Ya kan, jelas kan? Iya. Nah, saya tunjukkan mas. Iya, satu-satunya pohon yang berlafal Allah ya hanya ini mas. Ini bukan apa ya, tulisan manusia, bukan mas. Bukan tulisan manusia, bukan tulisan buatan, bukan tulisan pena, ya dong. Ini murni mas. Kalau masnya nggak percaya, tanya di calon ustadz. Iya. Nah, kalau masnya belum tahu calon ustadz, ketik di kolom pencarian di channel YouTube, di aplikasi YouTube calon ustadz. Calon ustadz itu yang banyak lebih tahu tentang pohon berlafal Allah itu mas ya. Jadi ini sungguhan mas ya. Kalau masnya pegang ini nggak masalah. Tapi dengan tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Nah ini. Nih, kalau misalkan tulisan tangan ini dihapus, sudah kehapus ya. Nah, ini asli mas ya. Tuh, makin bersih mas setelah saya hapus itu. Coba masnya pegang, nggak apa-apa. Iya pemirsa, ternyata ini memang apa? Sini dulu pemirsa. Ya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.